Implementasi program berbasis inovasi pelayanan kepegawaian sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK, studi pada aplikasi layanan pensiun pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Saya Bintang Laksono dengan NIM 202105100015. Identifikasi masalah. Permasalahan dalam implementasian sistem aplikasi pelayanan kepegawaian berfokus pada berbagai aspek penting yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan kepegawaian. Dari sisi teknologi dan infrastruktur, ketergantungan yang tinggi pada jaringan internet menjadi kendala utama, di mana lambatnya koneksi atau overload server saat banyak pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan, seiring menghambat proses login, penggunaan data, dan verifikasi dokumen. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia yang belum rata juga menghambat karena banyak operator yang kurang terlatih dalam menangani kendala teknis. Sementara sebagian besar pengguna aplikasi kurang memahami proses input data yang benar. Prosedur pelayanan yang berjenjang antara BKT dan BKN turut memakan waktu lebih lama, terutama jika terdapat kesalahan atau kekurangan data. Karena verifikasi yang dilakukan secara bertahap membutuhkan koordinasi yang baik. Di sisi lain, kurangnya komunikasi yang efektif antara operator dan pengguna sering menyebabkan kesalahpahaman, diperparah dengan minimnya sosialisasi terkait fitur, manfaat, dan cara penggunaan SAPK, sehingga banyak pegawai tidak sepenuhnya memahami aplikasi ini. Secara keseluruhan, fokus permasalahan ini terletak pada aspek teknis, kompetensi SDM, prosedur birokrasi, dan komunikasi yang saling berkaitan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SAPK dalam memberikan pelayanan kepegawaian yang cepat, transparansi, dan efisien. Agar masalah dalam implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dapat diidentifikasi dari beberapa aspek. Ketergantungan pada infrastruktur teknologi menjadi salah satu penyebab utama, di mana kurangnya investasi pada jaringan internet yang stabil dan kapasitas server yang memadai sering menyebabkan gangguan, terutama saat aplikasi diakses secara bersamaan. Selain itu, kurangnya kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kendala yang disebabkan oleh minimnya program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berfokus pada teknologi baru. Masalah komunikasi yang tidak efektif turut memperburuk situasi, karena kurangnya informasi yang jelas dan konsisten menciptakan kebingungan dan dalam penggunaan aplikasi. Prosedur birokrasi yang rumit seperti sistem verifikasi data yang berjenjang antara BKT dan BKN memperpanjang waktu proses karena setiap tahapan membutuhkan koordinasi yang baik. Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta cara kerja SAPK juga menjadi akar masalah karena banyak pegawai belum memahami sepenuhnya sistem ini akibat rendahnya prioritas program edukasi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada pengembangan infrastruktur dan pelatihan SDM sehingga menghambat optimalisasi SAPK. Data pendukung menunjukkan bahwa implementasi SAPK di BKT Jawa Timur menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yaitu ketergantungan pada internet menjadi kendala utama, di mana lambatnya koneksi sering kali menghambat proses login dan pengunggahan data, terutama saat pengguna mengakses sistem secara bersamaan. Kesalahan input data oleh pengguna juga masih menjadi masalah yang memperlambat proses verifikasi karena operator harus mengurus ulang data yang dikirimkan. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai memperburuk situasi di mana operator seringkali tidak mampu menyelesaikan masalah teknis atau administrasi sederhana seperti kegagalan sistem atau jaringan. Di sini menggunakan teori dari George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Mengapa masalah ini terjadi? Yang pertama, infrastruktur teknologi yang belum memadai seperti jaringan internet yang lambat dan kapasitas server yang terbatas menjadi penyebab utama terjadinya hambatan teknis. Yang kedua, kompetensi SDM yang rendah, terutama pada operator dan pengguna aplikasi, yang memperburuk situasi karena kurangnya pelatihan dan yang memadai untuk memahami dan mengelola sistem SAPK. Ketiga, proses birokrasi yang kompleks dan berjenjang seperti verifikasi data yang harus melalui tahapan di BKT dan BKN menyebabkan proses
itu menjadi lambat dan rawan kesalahan. Yang keempat, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang SAPK membuat pegawai tidak sepenuhnya memahami cara menggunakan aplikasi ini secara optimal. Hambatan yang membuat masalah sulit diselesaikan antara lain keterbatasan infrastruktur terutama di wilayah terpencil, serta alokasi anggaran yang minim untuk pengembangan teknologi dan pelatihan. Kompleksitas birokrasi yang terikat pada kebijakan baku, resistensi terhadap perubahan teknologi, kurangnya komunikasi dan koordinasi, serta gangguan sistem seperti overload server semakin memperparah situasi. Rancangan solusi reformasi strategi implementasi diawali dengan penguatan infrastruktur teknologi termasuk meningkatkan kapasitas server, memastikan jaringan internet stabil, dan menyediakan perangkat keras yang memadai di setiap instansi. Langkah ini didukung oleh pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan rutin, pembuatan modul pembelajaran online, dan evaluasi berkala untuk memastikan peningkatan kemampuan operator dan pengguna SAPK. Selain itu, prosedur birokrasi perlu disederhanakan dengan mengintegrasikan sistem SAPK dengan database pusat untuk meminimalkan proses verifikasi manual, menggunakan mekanisme one-stop service, dan memperbarui SOP agar lebih efisien. Untuk meningkatkan pemahaman pegawai, sosialisasi dan edukasi akan dilakukan melalui kampanye informatif. Semua ini perlu didukung oleh alokasi anggaran dana yang memadai melalui peningkatan anggaran pemerintah kerjasama dengan pihak swasta secara fokus pada prioritas pengembangan teknologi dan pelatihan. Dari segi kelembagaan atau aktor stakeholder yang terlibat sangat penting. Pemerintah pusat dalam hal ini BKN bertanggung jawab atas pengembangan sistem SAPK termasuk penyediaan perangkat lunak dan integrasi dengan database nasional. Indikator utama yang mencakup peningkatan kecepatan dan efisiensi pelayanan kepegawaian diukur melalui waktu rata-rata penyelesaian proses administrasi seperti pensiun dan mutasi. Indikator ini meliputi tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan SAPK yang diperoleh melalui server reguler. Selain itu, tingkat kesalahan data kegagalan sistem juga menjadi indikator penting untuk menilai keandalan teknologi yang digunakan. Peningkatan partisipasi pegawai dalam penggunaan SAPK dan pelaksanaan pelatihan bagi operator secara merata di seluruh wilayah menjadi indikator tambahan untuk mengukur keberhasilan implementasi program ini. Semua indikator ini akan menjadi panduan untuk terus menyempurnakan sistem dan memastikan tujuan reformasi tercapai. Dampak di sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dapat dilakukan dengan mengukur efektivitas berdasarkan indikator kinerja utama, mencerminkan efisiensi, kualitas, dan penerimaan sistem. Efektivitas solusi diukur dengan beberapa aspek. Pertama, kecepatan dan efisiensi layanan pegawai. Yang kedua, tingkat kepuasan pengguna yang diukur melalui survei atau kuesioner reguler kepada pegawai. Yang ketiga, pengurangan tingkat kesalahan input data dan kegagalan teknis menjadi indikator teknis yang menunjukkan efektivitas solusi dalam meningkatkan akurasi dan stabilitas sistem. Yang keempat, cakupan dan kualitas pelatihan operator yang diukur melalui jumlah sesi pelatihan yang dilaksanakan. Tingkat kehadiran peserta dan hasil evaluasi pelatihan juga memberikan gambaran keberhasilan solusi. Bulan implementasi SAPK di PKD Provinsi Jawa Timur menunjukkan potensi sebagai inovasi dalam pelayanan kepegawaian berbasis teknologi, namun keberhasilan pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, prosedur birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan anggaran. Masalah ini menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan yang menjadi tujuan utama SAPK. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan penguatan infrastruktur, pengembangan SDM, penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, dan alokasi anggaran yang memadai. Untuk memastikan keberhasilan ini, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk jaringan internet, kapasitas server, dan serta memberikan perhatian berkelanjutan kepada operator dan pegawai untuk meningkatkan sistem dan implementasi mekanisme one-stop service untuk mempersingkat waktu. Terakhir, evaluasi berkala dengan menggunakan indikator seperti kecepatan pelayanan, tingkat kepuasan pengguna, dan stabilisasi sistem harus dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, SAPK juga dapat menjadi platform yang
efektif dan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepegawaian.